Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat dan keberkahan untukmu. Pada zaman Nabi Sulaiman, hiduplah seorang suami istri yang mempunyai pohon besar di samping rumahnya. Lalu sang suami mengambil anak merpati yang ada di atas pohon tersebut. Kemudian, Nabi Sulaiman memanggil dua setan, yang satu berasal dari ujung timur dan yang satunya berasal dari penjuru barat, hanya untuk menjaga pohon tersebut. Tiba-tiba, Allah mengutus dua malaikat untuk mencekik lehernya dan melemparkan setan tersebut ke tempat terbitnya matahari. Sebelum saya lanjutkan, bantu like, subscribe, komen, dan share video ini ya saudaraku, demi untuk keberlangsungan channel Islam terpopuler. Terima kasih. Pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, hiduplah seorang suami istri yang mempunyai pohon besar di samping rumahnya. Di atas pohon tersebut, terdapat sarang burung yang berisi beberapa anak merpati. Kemudian, istri dari laki-laki itu menyuruhnya memanjat pohon besar itu dan mengambil anak merpati untuk dijadikan makanan bagi anak-anak mereka. Laki-laki itu pun lantas melakukannya. Setelah kejadian itu, induk merpati menghadap Nabi Sulaiman dan menceritakan kejadian tersebut. Akhirnya, Nabi Sulaiman mengundang laki-laki itu dan menyuruhnya untuk bertobat. Kemudian, laki-laki itu berjanji kepada Nabi Sulaiman untuk tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Beberapa waktu kemudian, si istri menyuruhnya untuk mengambil anak merpati itu lagi. Laki-laki itu pun berkata kepada istrinya, "Aku tidak akan melakukannya lagi. Sebab, Nabi Sulaiman telah melarangku, dan aku pun telah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu kembali." Istrinya menjawab, "Apakah kamu menyangka Nabi Sulaiman akan mempedulikan dirimu dan merpati itu? Sedangkan Nabi Sulaiman setiap waktu selalu sibuk dengan urusan kerajaannya." Si istri tak henti-hentinya membujuk laki-laki tersebut agar ia mau melakukannya lagi. Hingga akhirnya, laki-laki tersebut terpaksa menuruti kemauan istrinya. Seperti biasanya, ia memanjat pohon besar itu dan mengambil anak merpati tersebut untuk yang kedua kalinya. Kemudian, induk merpati kembali menghadap Nabi Sulaiman dan mengadukan kejadian tersebut. Nabi Sulaiman pun menjadi marah karena kejadian tersebut. Kemudian, Nabi Sulaiman memanggil dua setan, yang satu berasal dari ujung timur dan yang satunya berasal dari penjuru barat. Nabi Sulaiman berkata kepada dua setan itu, "Jagalah pohon besar itu." Dan ketika laki-laki itu mengulangi perbuatannya mengambil anak merpati itu, raih kedua kakinya dan jatuhkan ia dari pohon itu. Kedua setan itu pun bergegas pergi dan menjaga pohon yang dimaksud. Ketika merpati sudah beranak lagi, laki-laki itu segera memanjat dan meletakkan kedua kakinya pada pohon tersebut. Tiba-tiba, datanglah seorang pengemis mengetuk pintu rumahnya. Lalu ia menyuruh istrinya untuk memberikan sesuatu pada pengemis tersebut. Istrinya berkata, "Aku tidak punya apa-apa." Kemudian, laki-laki itu turun dari pohon dan mengambil segenggam makanan dan memberikannya kepada si pengemis tersebut. Setelah itu, ia kembali memanjat pohon dan mengambil anak merpati tersebut. Setelah itu, induk merpati kembali menghadap Nabi Sulaiman dan mengadukan kejadian tersebut kepadanya. Kemarahan Nabi Sulaiman pun bertambah mendengar keterangan dari induk merpati tersebut. Kemudian, Nabi Sulaiman memanggil kedua setan yang diberi tugas menjaga pohon itu. Nabi Sulaiman berkata pada kedua setan tersebut, "Kalian berdua telah mengkhianatiku." Dua setan itu pun menjawab, "Kami sama sekali tidak mengkhianatimu. Kami terus menjaga pohon itu." Hanya saja, ketika laki-laki itu memanjat pohon, datanglah seorang pengemis mengetuk pintu rumahnya. Lalu ia memberikan segenggam gandum untuk pengemis itu. Saat ia kembali memanjat pohon, kami sudah bergegas untuk meraihnya. Namun, tiba-tiba Allah mengutus dua malaikat. Salah satu dari mereka meraih leherku dan melemparku sampai di tempat terbitnya matahari. Sedangkan yang satunya lagi meraih leher sahabatku dan melemparnya sampai di tempat terbenamnya matahari. Kisah ini disebutkan dalam kitab Tankihul Qaulil Hadits, karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Sedekah dapat menjadi sebab dihindarkannya seseorang dari mara bahaya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, sedekah dapat menolak bala, mara bahaya dan menjadikannya umur panjang. Sementara itu yang disedekahkan adalah barang halal. Namun, jika yang disedekahkan adalah barang yang haram, pasti akan berbuah celaka. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah bersabda,
Sesungguhnya di dalam neraka itu terdapat rumah yang disebut Baitul Husni atau rumah kesusahan. Allah menyediakannya untuk orang yang bersedekah dari barang yang haram. Di samping sebagai perintah agama, sedekah juga sebagai sarana meringankan beban yang tengah diderita saudara kita ataupun orang lain. Dan yang tidak kalah pentingnya, sedekah itu merupakan sarana membersihkan harta yang kita miliki. Karena di harta yang kita miliki ada hak orang lain yang harus kita berikan kepada mereka yang serba kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.